Alhamdulillah, salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kembali belajar kitab tauhid. Terakhir kita sudah membaca bab tentang keutamaan tauhid. Ya. Bab tentang babu fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadh dhunubi. Keutamaan tauhid dan apa yang bisa menggugurkan dosa. Kita sudah membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri, tidak mengotori keimanannya dengan kezaliman, yakni kesyirikan, mereka mendapatkan jaminan keamanan. Jaminan keamanan yang dimaksud adalah aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk untuk berada pada jalan yang lurus, siratal mustaqim, dan istiqomah di atas jalan yang lurus. Kita juga sudah membaca hadis Ubadah ibn Samit, ya, tentang orang yang bersaksi, bersyahadat la ilaha illallah, bersyahadat Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul Allah, bersyahadat bahwasanya Isa hamba Allah dan Rasul Allah, ya, bersaksi, bersyahadat surga benar adanya, neraka benar adanya. Allah akan memasukkan orang-orang yang bersaksi dengan hal-hal tersebut ke dalam surga, bagaimanapun amalannya. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya di halaman 30. Walahuma fi hadits Idban. Qala Asy-Syaikh Muhammad ibnu Abdul Wahhab walahuma fi hadits Idban. Fa inna Allaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Disebutkan dalam Sahih Muslim dan juga Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim dari hadisnya Idban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala harrama 'alan nari, mengharamkan neraka, man qala la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka bagi yang berikrar, yang bersyahadat la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah, yang mana kesaksiannya itu mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka bagi orang yang bersaksi, bersyahadat, berucap la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah, yang dengan kesaksiannya tersebut, dengan ucapannya tersebut berharap wajah Allah. Kita baca penjelasannya Syekh Shalih Al-Fauzan
Kita baca dahulu al-makna al-ijmaliyu lil hadis. Makna global dari hadis yang kita baca. Anna Rasula sallallahu alaihi wasallam yukhbiru khabaran muakkadan anna man talaffadha bi kalimati la ilaha illallah qasidan ma tadullu alaihi minal ikhlasi wa nafyi syirki amilan bidzalika zahiran wa batinan wa mata ala tilkal hal lam tamassahun naru yaumal qiyamati. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yukhbiru khabaran muakkadan, memberikan kabar yang pasti, anna man talaffadha bi kalimati, bahwa siapapun yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah qasidan ma tadullu alaihi minal ikhlasi wa nafyi syirki, dengan maksud mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan maksud sesuai dengan apa yang ditujukan pada kalimat la ilaha illallah. Dia mengucapkan la ilaha illallah dengan ilmu dan sesuai dengan maknanya la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Minal ikhlasi, dari keikhlasan. Keikhlasan ini terkandung pada kalimat illallah, hanya untuk Allah, hanya kepada Allah. Wa nafyu syirki, nafyu syirki ini pada kalimat la ilaha, meniadakan kesyirikan, meniadakan persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Amilan bidzalika, selain dia mengucapkan la ilaha illallah, dia juga mengamalkannya zahiran wa batinan, secara zahir maupun batin. Ibadah batin, ibadah zahir itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa mata ala tilkal hal, dan orang tersebut meninggal dunia dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah, mengamalkannya secara zahir dan batin. Apa balasannya? Lam tamassahun naru yaumal qiyamah, maka orang tersebut tidak akan disentuh api neraka pada hari kiamat nanti. Ya. Kita tadi baca dalam hadis harrama 'alan nari, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka. Maksudnya di sini kita baca di atasnya di al-makna al-ijmali itu di atasnya ada harrama 'alan nari, ay at-tahrimu, pengharaman. Maksudnya al-man'u, melarang, ay mana'an nar antamassahu, melarang neraka untuk menyentuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yabtaghi bidzalika wajh Allah, yang pengucapannya itu berharap wajah Allah. Yabtaghi bidzalika wajh Allah, maksudnya apa? Ai mukhlisan min qalbihi, yaitu ikhlas dari dalam hatinya. Wa mata ala dzalik, dan meninggalkan dunia ini, mati dalam keadaan ikhlas mengucap la ilaha illallah. Walam yaqulha nifaqan, dia juga tidak mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan munafik, dalam keadaan hatinya mengingkari la ilaha illallah. Itu makna ya bagi bidzalika wajh Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita baca munasabatul hadithi lil bab, kesesuaian hadis innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah, dengan judul bab keutamaan tauhid dan apa yang bisa menggugurkan dosa. Ya. Ada korelasi apa antara hadis ini dengan judul? Di
Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, anna fihi dilalatan wadihatan ala fadli tauhid. Hadis tersebut menunjukkan dalil yang jelas tentang keutamaan tauhid, wa annahu yujibu liman mata alaihi an-najata minan nar, dan wajib bagi orang yang meninggal alaihi, yang meninggal dan keadaannya dia itu mengucapkan la ilaha illallah, ikhlas dari dalam hatinya, yabtaghi bidzalika wajha Allah, an-najata minan nar, selamat dari neraka, wa takfirus sayyiati, dan dihapuskannya dosa-dosanya. Ya. Ketika orang selamat dari neraka, tidak disentuh oleh neraka, berarti otomatis dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yustafadu minal hadithi, faidah dari hadis tersebut. Al-awwalu fadlu tauhidi wa annahu yunqidhu minan nari wa yukaffirul khataya. Keutamaan tauhid, keutamaan la ilaha illallah, keutamaan beribadah hanya untuk Allah dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa annahu yunqidhu minan nari, dan ketauhidan itu menyelamatkan dari api neraka. Wa yukaffiru al khataya, dan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Faidah yang pertama. Faidah yang kedua, annahu la yakfi fil imani an-nutqu, tidaklah cukup dalam keimanan itu dengan hanya berucap, min ghairi i'tiqadil qalbi, tanpa meyakini dalam hati, kahalil munafiqin, sebagaimana orang-orang munafik yang mengucap tapi hatinya menolak, tapi hatinya tidak meyakini. Keimanan itu tidak cukup dengan ucapan, tapi harus dibarengi, disertai dengan keyakinan hati. Yang ketiga, annahu la yakfi fil imani al-i'tiqadu min ghairi nutqin, tidaklah cukup keimanan itu hanya dengan keyakinan hati tanpa diucapkan, kahalil jahidina, sebagaimana orang yang dia itu menolak dalam hatinya, dia meyakini tapi enggan untuk mengucapkan. Dia paham tapi enggan untuk mengucapkan karena kesombongannya. Jadi keimanan itu harus dari dalam hati dia meyakini, juga harus diucapkan. Dalam hati meyakini tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan dia ucapkan ikrarnya dengan asyhadu an la ilaha illallah. Yang keempat, faidah dari hadis tersebut, tahrimun nari ala ahli tauhidi al-kamil. Neraka diharamkan untuk menyentuh ahli tauhid yang ketauhidannya sempurna, tidak dikotori dengan kesyirikan. Neraka itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada neraka, kamu haram untuk menyentuh ahlu tauhid, menyentuh orang yang bertauhid dengan ketauhidan yang sempurna.
Itu maksud dari faidah nomor 4. Yang kelima, annal amala la yanfa'u illa idza kana khalisan liwajhillah. Sebuah amalan tidak akan bermanfaat illa kecuali idza kana khalisan liwajhillah, kecuali amalan tersebut diikhlaskan untuk wajah Allah. Jadi maksud untuk wajah Allah adalah ikhlas, ya. Ikhlas dari dalam hati, bukan basa-basi. Wa shawaban ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amalan tidak akan bermanfaat kecuali yang pertama ikhlas, yang kedua benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Amalan tidak akan bermanfaat kecuali ikhlas karena Allah. Terus yang kedua benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Yang keenam, anna man qala la ilaha illallah wa huwa yad'u ghairullahi lam tanfa'hu kahali ubadil kuburil yaum. Barang siapa yang berikrar dan mengucapkan la ilaha illallah, akan tetapi dia berdoa kepada selain Allah, lam tanfa'hu, maka syahadat la ilaha illallahnya itu tidaklah bermanfaat. Kahali ubadil kuburil yaum, sebagaimana keadaan para penyembah kubur pada hari ini, ya. Mereka mengucapkan la ilaha illallah, tapi ketika punya hajat dia datang ke kuburan wali dan memohon, ya wali fulan tunaikanlah hajatku, ya wali fulan lariskanlah daganganku, ya wali fulan sembuhkanlah ibuku, sembuhkanlah ayahku, sembuhkanlah aku, ya. Maka syahadat la ilaha illallah itu tidak memberikan manfaat kepadanya. Yaquluna la ilaha illallah wa hum yad'unal mauta. Mereka mengucapkan la ilaha illallah, akan tetapi mereka berdoa kepada mayat, berdoa kepada orang yang sudah mati. Wa yataqarrabuna ilaihim. Mereka juga memberikan sesembahan, memberikan sesajen kepada orang-orang yang sudah mati. Yang ketujuh, faedah yang ketujuh, itsbatul wajhi lillahi ta'ala ala ma yaliku bijalalihi wa 'azamatihi. Kita sebagai ahlu sunnah menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu punya wajah. Yabtaghi bidzalika wajh Allah. Menetapkan bahwasanya Allah punya wajah, ala ma yaliku bijalalihi, yang wajahnya Allah itu sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah. Kita tidak pernah tahu bagaimana wajah Allah Subhanahu wa taala. Wajah Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis Idban. Selanjutnya pada bab keutamaan tauhid dibawakan juga hadis dari Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Kita baca. Berkata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Musa alaihi salam, ya Rabbi 'allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bihi. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Qala ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadha. Qala ya Musa law anna as-samawati sab'a wa 'amirahunna ghairi wal ardina sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna
la ilaha illallah. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa sahhahahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Nabi menceritakan Nabi Musa mengadu atau meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, minta untuk diajari sebuah zikir, sebuah doa. Ya Rabbi, alimni syai'an. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, alimni syai'an. Ajarilah aku syai'an. Adzkuruka wa ad'uka bihi. Sebuah kalimat, sebuah zikir yang aku bisa pergunakan sebagai wasilah untuk berdoa, sebagai wasilah untuk memohon kepadamu. Qala, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya Musa, la ilaha illallah." Wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah sebagai zikir, sebagai wasilah ketika engkau akan memohon kepadaku. Musa menjawab, "Ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadza." Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, semua hambamu mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan ini. Qala, Allah menjawab, "Ya Musa, law anna as-samawati sab'a wa 'amirahunna ghairi." Wahai Musa, andai saja 7 lapis langit beserta para penghuninya kecuali aku, wal ardina sab'a, dan juga 7 lapis bumi, fi kiffatin, berada pada 1 daun timbangan, wala ilaha illallah fi kiffatin, dan la ilaha illallah pada daun timbangan yang satunya, malat bihinna la ilaha illallah, maka pasti la ilaha illallah itu akan lebih berat daripada 7 lapis langit beserta isinya dan juga 7 lapis bumi. Rawahu Ibnu Hibban, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Kita baca maksud dari hadis tersebut. Pada halaman ke-23, al-makna al-ijmali lil hadis, makna global dari hadis yang sudah kita baca tadi. Anna Musa alaihi salatu wassalam talaba min rabbih azza wa jalla. Musa alaihi salatu wassalam meminta kepada Tuhannya. Tuhannya Musa siapa? Allah Subhanahu wa taala. An yu'allimahu dzikran, untuk mengajarinya sebuah zikir. Yuthniya alaihi bihi wa yatawassalu ilaihi bihi, yang zikir tersebut akan dia gunakan untuk memuji Allah dan bertawasulan. Bertawasulan itu menjadikan perantara ketika memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa arsyadahu Allahu an yaqula la ilaha illallah. Maka Allah memberikan petunjuk kepada Musa agar mengucapkan atau lafaz yang diajarkan oleh Allah adalah la ilaha illallah. Fa adraka Musa anna hadhil kalimah katsirun dzikraha ala alsinatil khalqi. Kemudian Musa menganggap bahwa zikir atau kalimat la ilaha illallah ini sudah banyak diucapkan, sudah banyak diketahui oleh lisan-lisan makhluk. Ya. Hampir semuanya sudah tahu zikir la ilaha illallah. Wa huwa innama yuridu an yakhussahu bi dzikri yamtazu bihi an ghairihi.
Yang dimaukan Musa adalah sebuah zikir khusus, yang itu hanya diajarkan kepada Musa, menjadi keistimewaan untuk Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Fabayyana Allahu 'idhama fadla hadza dzikri alladhi arsyadahu ilaihi. Kemudian Allah menjelaskan kepada Musa keutamaan, betapa besarnya fadilah, betapa besarnya keutamaan zikir la ilaha illallah. Wa annahu la syai'a yu'adiluhu fil fadli, dan tidak ada sesuatu atau hal lain yang bisa menyamai keutamaan dari la ilaha illallah. Itu maksud dari makna global dari hadis yang sudah kita baca. Munasabatul hadithi lil bab, kesesuaian hadis tadi dengan judul bab. Judul babnya keutamaan tauhid dan apa yang bisa merontokkan, menghapuskan dosa. Anna fihi bayana fadlu kalimati tauhidi wa annahu la syai'a yu'adiluha fil fadilah. Hadis tersebut menjelaskan keutamaan kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu apa? La ilaha illallah wa annahu la syai'a yu'adiluha fil fadilah, dan tidak ada yang bisa menandingi keutamaan kalimat tersebut. Ya. Ma yustafadu minal hadithi, faidah dari hadis yang sudah kita baca. Idhamu fadlu la ilaha illallah lama tadammanahu minat tauhid wal ikhlas. Agungnya atau besarnya keutamaan la ilaha illallah, yang mana pada kalimat la ilaha illallah itu terkandung ketauhidan dan keikhlasan. Yang kedua, fadlu Musa alaihi salam wa hirsuhu ala taqarrubi ilallah, keutamaan Nabi Musa dan semangatnya Nabi Musa dalam mendekatkan diri kepada Allah. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, Nabi Musa bertanya kepada Allah tentang zikir yang bisa mendekatkan Nabi Musa, yang bisa menjadi wasilah ketika Nabi Musa berdoa. Yang ketiga, annal ibadata la takunu illa bima syara'ahu Allah. Ibadah itu tidaklah dijalankan, tidaklah dilakukan kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa laysa lil insani an yabtadi'a fiha. Dan manusia itu tidak boleh berinovasi, tidak boleh ngarang dalam beribadah. Min indi nafsihi. Ngarang sendiri ibadah itu enggak boleh. Nabi Musa di sini ketika dia ingin melakukan suatu ibadah, suatu kebaikan, Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Musa talaba min rabbih an yu'allimahu ma yadhkuruhu bihi. Dalam hadis tersebut, Musa meminta kepada Tuhannya untuk mengajarinya apa yang bisa untuk berzikir, untuk menjadi wasilah ketika Musa berdoa. Kita lanjutkan. Kita sudah baca tadi, ibadah itu haruslah dengan sesuatu yang memang benar syariat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan seorang itu dilarang untuk berinovasi, membuat-buat sendiri suatu ibadah. Sebagaimana Musa
Musa meminta kepada Allah, kepada Tuhannya untuk mengajarinya zikir. Yang keempat, anna mashtaddatil hajatu wad daruratu ilaihi kana aktsara wujudan. Sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia, maka akan banyak kita jumpai. Manusia itu butuh la ilaha illallah. Maka hampir-hampir semua umat Islam atau semua manusia mengucapkan la ilaha illallah. Manusia sangat butuh dengan nasi, dengan beras. Maka bisa kita dapati di dunia ini banyak beras, banyak nasi. Masya Allah, ini istidlal dari hadis tersebut. Salah satu faidahnya adalah sesuatu yang dibutuhkan, yang sangat-sangat dibutuhkan, pasti itu banyak kita dapati atau gampang untuk kita dapati. Ini istinbatnya Syekh Shalih Al-Fauzan. Ini diambil dari kata, semua hambamu ya Allah, wahai Rabbku, mengucapkan la ilaha illallah. Ini menunjukkan semua hamba butuh kepada la ilaha illallah. Fa inna la ilaha illallah lamma kana al-alamu muttarran ilaiha kanat aktsarul adhkari wujudan. Ketika la ilaha illallah itu sangat dibutuhkan oleh seluruh alam semesta ini, kanat aktsarul adhkari wujudan. Maka la ilaha illallah menjadi zikir yang paling banyak kita jumpai, wa aisaruha husulan, paling banyak kita temui. Faidah yang kelima, annallaha fawqas samawati liqaulihi wa amiruhunna ghairi. Allah itu berada di atas 7 lapis langit. Kita bisa menetapkan hal tersebut dari kalimat lau anna samawati sab'a wa amirahunna. Jikalau langit yang 7 dan penghuninya, ghairi, kecuali aku. Ini maksudnya itu langit itu ada penghuninya kecuali aku. Allah itu juga termasuk penghuni langit, di atas langit. Yang keenam, annahu la budda fi dzikri bihadhil kalimati min at-talaffudhi biha kulliha. Sebuah keharusan ketika kita berzikir dengan la ilaha illallah untuk mengucapkannya secara sempurna. La ilaha illallah wa la yaqtasiru ala lafdil jalalati Allah, dan tidak boleh menyingkat zikir la ilaha illallah dengan hanya menyebutkan lafdul jalalahnya saja. Lafdul jalalah itu Allah. Tidak boleh berzikirnya itu Allah, 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 itu enggak boleh. Ketika kita berzikir harus lengkap la ilaha illallah. Siapa yang berzikirnya Allah, Allah ini, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, wala yaqtasiru ala lafdil jalalati Allah kama yaf'aluhu ba'dul juhal. Tidak boleh menyingkat zikir dengan hanya Allah, Allah saja, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Ya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, yang zikirnya Allah, Allah saja itu adalah orang-orang bodoh. Yang ketujuh, itsbatu mizanul a'mal wa annahu haqqun. Penetapan adanya timbangan amal di akhirat nanti, wa annahu haqqun, dan hal tersebut adalah sesuatu yang benar. Yang kedelapan, annal anbiya'a yahtajuna ila tanbihi ala fadli la ilaha illallah. Para nabi mereka juga butuh untuk diingatkan kembali tentang keutamaan tauhid, ya. Nabi Musa diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keutamaan la ilaha illallah. Yang kesembilan, annal aradina sab'un kas samawati.
bumi itu ada 7 lapis, bagaimana langit juga ada 7 lapis. Nah, sudah kita baca 2 hadis. Jadi kalau bisa kita ambil kesimpulan dari awal kita belajar tentang keutamaan tauhid, yang pertama, ayat pertama itu menunjukkan orang yang bertauhid itu mendapatkan jaminan keamanan dari azab Allah di akhirat dan juga mendapatkan hidayah untuk jalan pada jalan yang lurus dan istiqomah. Yang kedua, barang siapa yang bersyahadat la ilaha illallah dan meyakini para rasul itu hamba dan utusan Allah, meyakini bersyahadat adanya surga, adanya neraka, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memasukkannya ke dalam surga. Terus pada hadis setelahnya yang tadi kita baca, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka untuk menyentuh orang yang berikrar bersyahadat la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah, dengan penuh keikhlasan dari dalam hatinya. Selanjutnya lagi bahwasanya zikir la ilaha illallah itu lebih berat daripada langit seisinya ditambah bumi seisinya. Naktafi lahuna, nakhtim bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.